mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat iNews yang kebetulan pemimpin redaksinya juga Mas Aiman Wicaksono. Rakyat Indonesia masih membutuhkan rakyat bersuara karena ini adalah kanal untuk menyuarakan suara rakyat, tapi tolong selektif memilih narasumber, selektif memperhadapkan siapa dengan siapa sehingga seseorang itu tidak merasa terdegradasi karena berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepadan, yang tidak selevel. Saya kira itu saran saya, karena kita sama-sama menggunakan frekuensi publik, saya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan sahabat saya, Aiman Wicaksono, maupun yang lain-lain termasuk Abu Janda, termasuk yang lain-lain. Mari kita berbijak di media sosial. Kita dilihat orang, banyak penggemarnya Abu Janda, banyak fansnya Abu Janda. Tolong jangan rusak nama baik Anda dengan narasi-narasi atau pilihan-pilihan diksi yang tidak pantas di ruang publik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel yang merupakan keluarga besar Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, ingat hari Selasa yang lalu, hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, malam hari, kita semua mungkin banyak yang menonton acara diskusi publik di iNews, judulnya Rakyat Bersuara, yang dipandu oleh sahabat saya Aiman Wicaksono. Ini adalah acara TV yang sangat populer, mempunyai rating tinggi, mempunyai minat lihat yang tinggi dari rakyat Indonesia. Karena sering sekali mengangkat isu-isu yang sangat aktual. Nah, untuk Rakyat Bersuara edisi tanggal 10 Maret 2026, saya kecewa. Mengapa saya kecewa? Karena rakyat Indonesia dipertontonkan dengan pertunjukan yang sangat-sangat tidak edukatif. Ingin saya sebut saja tokoh yang sangat kontroversial. Dua orang yang paling ikonik di Rakyat Bersuara. Yang pertama, Sylvester Matutina. Dulu pernah konfrontasi fisik hampir terjadi di Rakyat Bersuara juga. Nah, yang sekarang Permadi Arya atau Abu Janda berkonfrontasi secara verbal yang sangat kasar kepada akademisi Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti dan Dr. Ferry Amsari. Dua akademisi hebat Indonesia ini kebetulan saya kenal. Dan kebetulan juga saya kenal dekat juga dengan Sylvester Matutina dan Permadi Arya. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin memberikan masukan konstruktif buat Aiman Wicaksono. Jangan lagi diperhadapkan orang-orang yang mempunyai standing akademisi yang jelas seperti Profesor Ikrar Nusa Bakti, seperti Profesor Ferry Latuhihin misalkan, seperti Dr. Ferry Amsari yang luar biasa, dengan orang-orang yang hanya sekedar buzzer atau pegiat media sosial. Ini tidak apple to apple, yang terjadi hanya perang verbal dan akhirnya melahirkan kekasaran-kekasaran. Mari kita lihat kekasarannya seperti apa. Sakit jiwa, Abu Janda ngatain Profesor berakhir diusir. Oke, silakan Prof. Amerika kenapa turun tangan pada 1948-49 itu karena ada... Jangan ngaco ya Pak ya, tolong ya. Oh iya, ini Anda juga baca sejarah dong, ya. Coba Anda baca Revolution and Nationalism in Indonesia, tulisan Keynes, ya. Di situ dijelaskan
mengapa Amerika turun tangan, karena ketakutan Amerika bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Ya. Betul, karena ada pemberontakan di Madiun itu. Betul nih Mamang, betul. Ya, Itu betul. itulah. Tapi apapun itu Pak, apapun Tunggu Amerika dulu. perannya besar. Jangan Anda pikir Amerika itu negara yang baik. Ya, Ya itu kan masalah tunggu dulu. Saya juga cerita dulu, ya. Di zaman Gue tidak ada urusan sama perasaan lo Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya. Jagoan gue daripada lu pasti lah. Lah, gimana? Anda tahu ya? Oke, Enggak, lu terlalu baper Pak. Dari tadi lo kok komentar gue perhatiin lu Enggak, terlalu gimana baper? Jangan bawa perasaan Pak. Enggak ada urusan perasaan di sini. Perasaan. Ini perasaan Lu gak suka bagaimana Amerika. kita. Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Enggak ada. Gue gak ada urusan sama perasaan lo. Jangan dong. Enggak apa-apa Anda bilang. Jangan menggunakan kata-kata Tapi itu, jangan. Anda harus tahu ya. Itu ketika Partai Republik itu dengerin dulu. Oke. Ya. Tapi jangan kata-kata Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak Gue ngaco. kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu Bukan. hoax. Karena Itu betul. 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Gak ada. Tapi kita- otak gak ada, Anda kita saja gak yang ada. tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin. tapi Memang utang budi sama bicara Palestina. seperti ini No, dengan gak ada. mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati gue ruang pergi. sinyal publik. Gak usah lu Ini- usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. gak boleh. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak ngomong Anda gua- tidak bisa. dia ngomong gua Anda tolol tidak duluan. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. dia yang ngomong tolol. Keluar. Dia yang ngomong- Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol, keluar. gua duluan. Kekasaran yang dipertunjukkan di muka publik dengan menggunakan frekuensi publik. Saya tidak mengomentari masalah materinya ya. Tapi perilaku di ruang publik dengan menggunakan frekuensi publik yang ditonton ratusan juta orang, ini sangat tidak patut. Saya sangat menyayangkan perilaku sahabat saya Abu Janda atau Permadi Arya. Harusnya bisa mengukur, menakar, berhadapan dengan siapa. Berhadapan dengan seorang akademisi, seorang guru besar seperti Profesor Ikrar Nusa Bakti, seperti Dr. Ferry Amsari, seperti Profesor Ferry Latuhiyin, harusnya mempunyai perilaku yang terkendali dan terukur. Tidak bisa beliau-beliau mempunyai standing keilmuan yang tinggi itu dihadapi dengan cara-cara preman. Nah, ini juga kritik buat Aiman Wicaksono. Hati-hati memilih narasumber. Jangan memperhadapkan dua orang yang tidak sebanding, tidak apple to apple. Literasinya berbeda sangat jauh. Kalau standingnya berbeda, lalu terjadi diskusi diametral, itu bagus, gak ada masalah. Tapi dengan cara yang elegan, cara yang intelektual, yang ditunjukkan kemarin oleh Abu Janda, mohon maaf dengan segala hormat, itu tidak menunjukkan etika komunikasi publik yang baik. Saya menghargai akhirnya Aiman Wicaksono, sahabat saya, mempunyai ketegasan sikap untuk menegur dengan keras narasumber yang mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, kata-kata yang tidak pantas. Tapi ini pembelajaran di ruang publik. Mari kita ciptakan dialektika di ruang publik, berdiskusi, opini dibalas dengan opini, narasi dibalas dengan narasi, literasi dibalas dengan literasi, referensi dibalas dengan referensi. Tidak bisa referensi dibalas dengan opini maupun persepsi semata. Yang terjadi kemarin sangat tidak apple to apple. Yang satu bicara data, fakta, sejarah, yang satu bicara emosi,
dengan kata-kata yang kasar, pilihan diksi yang sangat tidak pantas, ini mengganggu perasaan saya. Karena ini menggunakan frekuensi di ruang publik. Jadi yang pertama, saran saya kepada sahabat saya Aiman Wicaksono, ke depan pilih dengan selektif narasumber yang akan tampil di Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara sangat penting. Di berbagai topik sangat edukatif, tapi jangan terkesan seperti mandala untuk mengadu ayam yang tidak sebanding. Seorang akademisi, saintifik, seorang guru besar dihadapkan dengan seorang preman atau buzzer, itu sangat mengganggu rasa intelektualitas kita dalam melihat itu. Dan itu bukan pembelajaran yang baik. Memang di dunia pertunjukan televisi maupun di media digital seperti ini ada adagium. The bad news is the good news. Tapi tolong, yang terjadi di Rakyat Bersuara tanggal 10 Maret yang lalu itu sangat-sangat bad dan sangat-sangat tidak edukatif. Dan saya mengapresiasi kepada Aiman sudah melakukan teguran yang sangat keras, dan ke depan jangan ulangi lagi. Jangan mendegradasi kehebatan fora Rakyat Bersuara dengan mengundang orang-orang yang tidak mempunyai kapabilitas, orang-orang yang bermodalkan emosional. Kalau orang yang mempunyai standing berbeda lalu melakukan diskusi yang sangat diametral tapi kondusif dengan berbagai argumen yang saintifik, itu sangat menyehatkan, itu sangat mencerahkan. Tapi yang terjadi semalam, bahkan yang terjadi dulu antara Rocky Gerung dengan Sylvester, itu hampir sama dengan yang terjadi tanggal 10 Maret yang lalu. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat iNews, yang kebetulan pemimpin redaksinya juga Mas Aiman Wicaksono. Rakyat Indonesia masih membutuhkan Rakyat Bersuara, karena ini adalah kanal untuk menyuarakan suara rakyat, tapi tolong selektif memilih narasumber, selektif memperhadapkan siapa dengan siapa, sehingga seseorang itu tidak merasa terdegradasi karena berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepadan, yang tidak selevel. Saya kira itu saran saya, karena kita sama-sama menggunakan frekuensi publik. Saya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan sahabat saya, Aiman Wicaksono, maupun yang lain-lain termasuk Abu Janda, termasuk yang lain-lain. Mari kita berbijak di media sosial. Kita dilihat orang, banyak penggemarnya Abu Janda, banyak fansnya Abu Janda. Tolong jangan rusak nama baik Anda dengan narasi-narasi atau pilihan-pilihan diksi yang tidak pantas di ruang publik. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.